Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pusat Layanan Disabilitas Universitas Hasanuddin Makassar membuka program relawan untuk mendukung mobilitas dan kemampuan belajar mahasiswa difabel. Program ini menawarkan berbagai manfaat, termasuk kesempatan bagi relawan untuk merevisi kegiatan mereka menjadi 2 SKS. Pusat Layanan Disabilitas Universitas Hasanuddin Makassar terus menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif bagi semua mahasiswa, termasuk mahasiswa dengan kebutuhan khusus. Salah satunya mendukung mobilitas dan kemampuan belajar mahasiswa difabel. Untuk itu, Pusdis Unhas mempunyai program untuk menerima para relawan. Mereka nantinya akan mendukung mobilitas dan kemampuan belajar mahasiswa difabel di Unhas. Inisiatif ini berawal dari diskusi para pengelola pusat disabilitas. Menurut Ketua Pusdis, Dr. Ishak Salim SIPMA, merupakan hal penting untuk melibatkan banyak mahasiswa dalam mendukung teman-teman difabel di Unhas. Ishak Salim juga menjelaskan manfaat menjadi relawan Pusdis, yakni para relawan akan mendapatkan kesempatan untuk berkenalan lebih dekat dan saling belajar dengan para mahasiswa difabel. Juga kesempatan mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas karena Pusdis sering melaksanakan diskusi, pertemuan, kuliah umum, dan seminar. Koordinator relawan Pusdis Unhas, Ida Arianti Said menyebut, jika mahasiswa difabel juga merupakan bagian dari Unhas. Jadi dibutuhkan dukungan yang kuat dari mahasiswa. Awalnya kan Pusdis dibuat itu memang untuk menampung mahasiswa dengan berbagai macam kemampuan ya. Terus setelah diskusi dengan Kaisak, kami mengambil kesimpulan bahwa kita harus melibatkan banyak mahasiswa yang lain. Karena mahasiswa difabel itu adalah bagian dari Unhas sendiri dan yang paling besar dari unit kampus itu adalah mahasiswa. Jadi kita butuh dukungan dari mahasiswa itu sendiri juga, dari teman-temannya gitu loh. Nah, kita terus memang belajar dari universitas yang duluan, yang seperti di Pulau Jawa itu kan memang mereka merekrut relawan untuk mendukung teman-teman difabel itu. Mereka untuk mobilitasnya, untuk kemampuan belajarnya, untuk kemampuan komunikasinya, itu yang kita siapkan pelayanan untuk kerelawannya, relawan teman difabel. Itulah yang melatar belakanginya sampai kita membuat relawan teman difabel itu. Ida Arianti menambahkan, pada awal pendaftaran terdapat lebih 200 pendaftar, dan saat ini Unhas memiliki 50 relawan aktif yang turut membantu mahasiswa difabel di Unhas dan seluruh kegiatan pusat disabilitas. Mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kerelawanan akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan skema pendamping disabilitas yang mengikuti format MBKM, untuk kemudian dapat dikonversi menjadi 2 SKS. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, kecanduan konten pornografi kerap disebut sebagai faktor yang dapat memengaruhi perilaku seseorang, termasuk dalam kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Namun, apakah benar kecanduan ini secara langsung dapat memicu tindakan kekerasan dan pelecehan seksual? Berikut liputannya untuk Anda. Indonesia tengah menghadapi tantangan serius dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual dan penyebaran konten pornografi di dunia maya. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak sosial yang merugikan, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat, khususnya generasi muda. Di era digital, kemudahan akses terhadap internet mempermudah distribusi konten pornografi. Sementara angka kekerasan seksual terus meningkat di berbagai lingkungan, termasuk keluarga, sekolah, dan tempat kerja. Kemajuan teknologi digital telah memungkinkan untuk mengakses beragam informasi melalui internet. Dan salah satu ancaman yang perlu diwaspadai adalah konten pornografi. Pornografi mencakup gambar, ilustrasi foto, tulisan, suara, video, animasi, kartun, gerak tubuh hingga pesan lainnya yang disebarkan melalui berbagai media komunikasi atau dipertunjukkan di ruang publik. Hampir semua bentuk visualisasi yang dilihat oleh mata dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Menurut Dr. Ikhlas Nanang Afandi, SPMA, dosen psikologi dari Universitas Hasanuddin Makassar, kecanduan konten pornografi dapat berdampak pada mentalitas seseorang, khususnya dalam memicu syahwat dan birahi. Ketika hal tersebut tidak terkendali, perilaku seseorang dapat berkembang menjadi implementasi dari apa yang ditonton. Hampir semua visualisasi itu
yang dilihat oleh mata itu bisa mempengaruhi mentalitas seseorang. Nah, itu dasar tuh. Jadi hampir semua event, bukan hanya pornografi ya, tapi ketika anak melihat kekerasan itu pasti mempengaruhi kondisi mentalnya. Anak melihat orang tua bertengkar, tidak harus tontonan, ya toh. Tapi ketika orang melihat sesuatu itu pasti mempengaruhi. Nah, kalau pertanyaannya apakah konten pornografi mempengaruhi mental? Pasti mempengaruhi. Pasti itu mempengaruhi. Satu, tentu saja mempengaruhi syahwat, mempengaruhi birahi itu pasti itu. Pasti. Yang kedua mempengaruhi perilaku. Kalau sudah tidak bisa terkontrol, ya bisa dieksekusi toh melalui perilaku-perilaku untuk mengimplementasikan apa yang dia tonton itu. Ya, begitu. Pasti mempengaruhi itu. Pasti mempengaruhi. Ikhlas juga menekankan bahwa kecanduan pornografi tidak selalu menjadi penyebab langsung kekerasan atau pelecehan seksual. Namun dampaknya terhadap mentalitas seseorang tidak dapat diabaikan. Terutama pada case anak-anak ya. Pada case anak-anak. Anak-anak kecenderungan itu melakukan tindakan-tindakan aksi pornografi dan tindakan-tindakan porno itu setelah nonton. Itu kan karena ada imitasi istilahnya, meniru. Nah, pada case-case perkosaan juga itu paling banyak pada beberapa kasus juga disebabkan di-trigger oleh setelah menonton. Tapi kalau dibilang apakah 100% mempengaruhi, tidak juga. Saya kira di era sekarang mungkin hampir semua orang itu pernah lihat konten pornografi tuh. Ikhlas menambahkan pengawasan terhadap konten di dunia maya perlu ditingkatkan. Pemerintah bekerja sama dengan platform teknologi harus mengambil langkah tegas untuk memblokir dan melacak penyebaran konten pornografi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat terutama orang tua sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya konten ini. Rahmatia Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, ada kalanya seorang menangis saat marah. Hal ini pun dikatakan normal. Mengapa demikian? Simak dalam liputan berikut. Marah adalah emosi normal yang kerap dilakukan manusia. Umumnya, manusia lebih mudah mengekspresikan rasa marah daripada menunjukkan dan mengakui perasaan sedih serta kecewa. Rasa marah ini dapat diluapkan dengan banyak cara. Dapat berupa perilaku agresif, mengeluarkan kritik, hingga ada yang justru menangis saat sedang marah. Menurut dosen psikologi Universitas Hasanuddin Makassar, Dwiana Fajriati Dewi, yang mengatakan bahwa kemarahan yang diluapkan melalui cara menangis adalah hal normal sebagai respon tubuh, di mana setelah mengungkapkan kemarahan, orang menjadi lebih mudah mengakses rasa sakit dan emosi lain yang mendasarinya. Itulah sebabnya beberapa orang mungkin menangis ketika marah. Dwi menilai jika marah yang diluapkan dengan cara agresif seperti merusak diri ataupun lingkungan adalah justru pilihan yang salah. Sebaliknya, meluapkan kemarahan dengan mengeluarkan kritik dinilainya adalah cara yang cukup baik untuk menghindari rasa dendam. Kritik ini tidak hanya bisa disampaikan langsung kepada yang penyebab kemarahan muncul, juga bisa melalui pihak ketiga seperti teman, kerabat, ataupun ahli. Itu ini sih cara respon orang ya, sebenarnya menangis itu hal yang wajar sih, hal yang sangat wajar. Ketika dia marah, dia menangis itu hal yang wajar karena kan itu adalah respons tubuh yang biologis. Yang tidak wajar adalah ketika dia marah dan dia merusak konstruktif, merusak diri, merusak lingkungan, itu yang tidak bagus. Tapi jadi ketika dia marah dan dia menangis itu hal yang wajar saja. Ya itu memang tiap orang punya coping yang berbeda-beda ya. Ada marah dia makan, ada yang marah dia menangis, ada yang ya itu adalah coping beda-beda tiap orang. Dan ya itu tadi saya kembali bahwa tidak masalah cara coping orang berbeda-beda, yang penting adalah jangan sampai merusak diri aja itu dan merusak lingkungan itu aja. Oh oke. Ya bisa jadi sih, tergantung ya itu tergantung masing-masing individu. Ada yang mengeluarkan dengan cara dia memang harus sampaikan, itu kan memang paling bagus ketika disampaikan, tapi mungkin ada yang makanya ada psikolog atau konselor biasa itu disampaikan ke orang, itu biasa keluar karena yang penting di perasaan adalah dia keluar. Jadi tapi tidak perlu harus keluar langsung ke orangnya. Misalnya saya marah si A, saya tidak perlu langsung di depan matanya, di depan mukanya A saya langsung kasih keluar. Bisa juga saya keluarkan, misal curhat ke teman, ke psikolog, apa itu sudah mengeluarkan dan itu sudah oke. Menangis saat dalam keadaan marah bukan berarti seseorang itu lemah, karena sejatinya menangis saat marah adalah cara tubuh untuk meredakan ketegangan.
Bagi seseorang yang meluapkan emosinya melalui cara menangis, Dwi menawarkan beberapa cara untuk mengelola emosi dengan lebih baik, seperti mencoba untuk menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum berbicara. Selain itu, cara seperti meluapkan emosi melalui tulisan di jurnal atau bicara dengan seseorang yang dipercaya juga bisa menjadi alternatif. Jika sering terjadi, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan profesional. Zulkarnain, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, Departemen Komunikasi dan Informasi Vkom Unpad gelar Konferensi Nasional Komunikasi, Media dan Informasi pertama bertajuk Partisipasi Publik dalam Pembangunan dan Demokratisasi di Era Digital. Berikut liputan tim Divia Unpad TV untuk Unhas TV. Departemen Komunikasi dan Informasi Vkom Unpad selenggarakan Konferensi Nasional Komunikasi, Media dan Informasi pertama Rabu 4 Desember di Auditorium Pasca Sarjana Vkom Unpad. Acara diisi oleh Insinyur Enur Laila Hasana MSI MRT, Jeffrey Octavianus PhD, Dr. Tridamayanti SOS MSI, serta S. Kunto Adi Widbowo PhD, dan dimoderatori oleh Dr. Filosofi Subekti Priyadharma MA. Mengangkat tema partisipasi publik dalam pembangunan dan demokratisasi di era digital, kegiatan ini hadir untuk memberikan kesempatan pada akademisi hasil riset mengembangkan kepakaran, serta menjadi sarana dalam mengatasi permasalahan yang berkembang di masyarakat. Ini salah satu program dari Departemen Komunikasi dan Informasi untuk memberi kesempatan pada awalnya untuk dosen-dosen internal di Vkom, ya. Tapi karena kemudian saya pikir ini juga bisa dibuka untuk teman-teman di luar, jadi akhirnya kami selenggarakan sehingga dan antusiasnya cukup besar, ya. Artinya bahwa tampaknya perguruan tinggi memang perlu terus mengembangkan, ya, kajian dan mempublikasikannya agar banyak orang tahu apa yang sudah dikaji dan dikembangkan oleh teman-teman baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Karena ternyata dari peserta kami juga menemukan para praktisi yang juga ingin sharing pengalaman-pengalaman mereka. Karena itu, dan kebetulan narasumber kita juga memang ada yang dari akademisi dan praktisi. Jadi saya pikir ruang ini sangat bermanfaat, tidak saja untuk mengembangkan, ya, kepakaran dari para akademisi baik di internal Vkom maupun di luar, ya, tapi juga menjadi sarana bagaimana kita berkontribusi kepada masalah-masalah, memberi kontribusi untuk mengatasi masalah-masalah yang berkembang atau terjadi di masyarakat dalam berbagai topik, ya. Walaupun kami membatasi tema kali ini adalah terkait dengan topik partisipasi publik atau partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan dan demokratisasi. Nah, kami pikir itu adalah 3 hal penting yang mungkin sulit tapi memang harus disinergikan. Oleh karena itu kami juga membreakdown tema besar itu ke dalam 6 topik berkaitan dengan transformasi digital, kemudian ini berkaitan dengan komunikasi kesehatan, komunikasi politik, ya, komunikasi krisis, dan juga terkait dengan media, budaya, dan demokrasi. Jadi buat kami itu paling tidak memberi memberi kontribusi kita untuk mengembangkan kajian yang spesifik dan juga berbasis pada riset terkait dengan isu-isu tersebut. Ketua Pelaksana Konferensi Nasional Komunikasi, Media dan Informasi Dr. Ruli Khairul Anwar juga menyebut konferensi nasional ini hadir sebagai respon dari tantangan informasi yang semakin kompleks dan berkaitan dengan kepentingan publik. Di tengah era informasi yang semakin kompleks, dinamika komunikasi terkait kepentingan publik menjadi sangat penting dan menantang. Perkembangan informasi dan komunikasi yang terjadi pada saat ini perlu mengubah cara interaksi antara masyarakat dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, kita tidak hanya perlu menciptakan peluang baru bagaimana sih cara mengintegrasikan kepentingan-kepentingan itu. Seperti itu. Kemudian output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengeksplorasi peran komunikasi dalam pembangunan sosial dan demokratisasi
serta dukungan terhadap kebijakan publik yang inklusif dan terbuka, seperti itu. Konferensi dibuka oleh sesi pleno dan dilanjutkan ke dalam sesi paralel. Terdapat 92 paper dan 204 penulis yang terlibat dalam konferensi nasional ini. Paper yang lolos seleksi akan dipublikasikan melalui jurnal terindeks Sinta, Proceeding ber-ISBN dan Book Chapter. Dari Jatinangor, Sumedang, Khairunisa Rahmatika, Aras Arafani melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.